Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Akhwat dengan NIM 203110124 dari tingkat 1A D3 Keperawatan Poltekkes Padang. Nah, teman-teman, untuk pertemuan video hari ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan trending topik dunia kita. Kira-kira apa ya, teman-teman? Teman-teman penasaran? Yuk simak videonya. Materi yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang sistem imun atau imun sistem. Yang pertama, pengertian sistem imun. Sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, di mana sistem imun berperan mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sel dan organ yang berperan dalam sistem imun. Sistem imun terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup, atau bisa disebut juga dengan inti terkecil penyusun suatu organ. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan bentuk yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Yang ketiga yaitu protein. Protein adalah sekumpulan biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari rantaian panjang asam amino. Dan yang terakhir yaitu organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Komponen utama sistem imun. Yang pertama yaitu sel darah putih atau leukosit. Penyakit pada sel darah putih atau leukosit. Limfoma. Limfoma adalah tipe kanker darah yang terjadi pada sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Penyebabnya sel darah putih yang bertambah banyak, tidak terkendali, dan berubah sifat menjadi ganas. Leukemia. Leukemia adalah kondisi ketika sel darah putih menjadi ganas dan bertambah banyak di sumsum tulang, dengan gejala awal yaitu anemia atau kekurangan sel darah merah. Sindrom mielodisplastik. Sindrom mielodisplastik adalah kondisi sumsum tulang memproduksi sel darah yang belum matang. Sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Dalam tubuh terdapat 5 jenis sel darah putih. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang lebih dominan melawan infeksi bakteri. Yang kedua, limfosit. Limfosit adalah jenis sel darah putih yang lebih dominan melawan infeksi virus. Yang ketiga yaitu monosit. Monosit adalah jenis sel darah putih yang lebih dominan melawan infeksi jamur. Yang keempat yaitu eosinofil. Eosinofil adalah jenis sel darah putih yang
Yang keempat yaitu eosinofil. Eosinofil adalah jenis sel darah putih yang lebih dominan melawan parasit dan terlibat dalam reaksi alergi. Dan yang terakhir yaitu basofil. Basofil adalah jenis sel darah putih yang terlibat dalam reaksi peradangan. Selanjutnya yaitu antibodi atau imunoglobulin atau biasa disebut Ig. Ig adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Imunoglobulin dikelompokkan menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu IgG, di mana imunoglobulin G berfungsi menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi, mengaktifasi komplemen, pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, serta meningkatkan efektivitas sel fagositik. Yang kedua yaitu imunoglobulin A. Imunoglobulin A berfungsi melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu imunoglobulin M. Imunoglobulin M berfungsi untuk mengaktifasi komplemen dan memperbanyak fagositosis. Yang keempat yaitu imunoglobulin D. Imunoglobulin D berfungsi untuk memicu respons imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Dan yang terakhir yaitu imunoglobulin E. Di sini imunoglobulin menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Sistem komplemen. Sistem komplemen adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Timus adalah organ khusus dalam sistem kekebalan yang memproduksi antibodi. Komponen yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan saraf berbentuk silinder yang mulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen memiliki sepasang akar saraf di kanan dan kirinya. Penyakit yang menyerang sistem imun. Yang pertama yaitu rematik atau radang sendi. Penyakit autoimun yang menyerang sendi, sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. Yang kedua yaitu lupus
atau lupus eritematosus. Yang kedua yaitu lupus. Lupus adalah penyakit yang dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, saraf, sel darah, kulit, dan sendi. Yang ketiga yaitu sklerosis ganda atau multiple sclerosis. Sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.